Hai Sobat BC Juanda, kembali lagi di podcast terhits sejagat Sidoarjo Raya. Apalagi kalau bukan di podcast Warkop BC Juanda, wadah interaksi dan komunikasi pelayanan Bea Cukai Juanda. Kembali lagi bersama saya, Friliandika. Kali ini saya ditemani rekan saya, senior saya, tetangga, oh enggak. belum jadi tetangga. Ya, narasumber kali ini luar biasa sekali tentunya. Sobat BC Juanda penasaran kan kita mau bahas apa, kita mau ngobrol apa? Langsung aja kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Halo Mbak Tati. Halo Mbak Dika. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah baik. Mbak Dika gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kita mulai aja ya Mbak ya. Boleh. Kita silakan. ngobrol-ngobrol santai aja. Mungkin Sobat BC Juanda juga penasaran sebenarnya siapa sih Mbak Tati ini. Kita spill dikit, boleh Mbak Tati kenalan, nama, Mafa, Mifa. Enggak, nama sama sekarang bertugas di seksi apa. Oke, gitu. baik. Halo Sobat BC Juanda, nama saya Tatik. Sekarang bertugas di bagian penyuluhan dan layanan informasi. Dan saya kembali setelah tugas belajar Mbak Dika. Jadi saya senang sekali sih bisa masuk lagi ke Juanda. Ya, welcome back Mbak Tati di Bea Cukai Juanda. Jadi Sobat BC Juanda, Mbak Tati ini baru lulus fresh graduate dari pendidikan di Jepang. Nah, kali ini kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih proses Mbak Tati ini kok bisa ke Jepang, gimana di sana, dan mungkin nanti dari kisah-kisahnya kita juga bisa ambil apa yang bisa kita tiru hal-hal baiknya. Nah, semoga ada hal-hal baiknya ya. Nanti yang nggak baik di-cut aja. Iya, di-cut. Mbak Tati ini di Jepang berapa lama Mbak? Sekolahnya? Kemarin programnya kan S2 di sana itu 1 tahun. Memang biasanya S2 kan 2 tahun. Tapi kebetulan untuk program saya ini hanya 1 tahun aja. 1 tahun. Ini beasiswa ya Mbak? Betul, beasiswa. Kalau kuliah sendiri nggak mampu. Jangan di-spill di sini, Mbak. Jangan di-spill di sini, mohon maaf. Beasiswanya dari mana Mbak Tati? Dari WCO. Jadi teman-teman Sobat BC Juanda, kita itu ada organisasi kepabeanan internasional namanya tuh WCO, atau bahasa Inggrisnya tuh World Customs Organization. Nah, salah satu programnya itu adalah memberikan beasiswa kepada pegawai bea cukai dari seluruh negara anggotanya, tapi memang diutamakan hanya yang dari negara berkembang. Jadi kayak Amerika, Eropa, Australia itu tidak termasuk yang berkembang gitu. Oke. Nah, kalau kampusnya Mbak, namanya apa Mbak kampusnya? Kampusnya biasa disebutnya GRIPS. Kepanjangannya dari National Graduate Institute for Policy Studies. Jadi memang fokus di kebijakan publik aja. Dari penyebutan nama kampusnya aja sudah aksen bahasa Inggrisnya tidak diragukan lagi Sobat BC Juanda. Untung bahasa Inggris Mbak Dika, kalau bahasa Jepang nggak bisa malahan. Nah, terus di sana trilingual. Bahasa tubuh kalau bahasa Jepang. Iya. Di sana jurusannya apa Mbak Tati? Kemarin ambilnya yang public finance, tapi yang spesifikasinya customs course. Jadi masih ada kaitannya sama kerjaan di Bea Cukai Iya, Juanda betul. ya? Jadi akademiknya itu di segmen. Jadi ada 2 segmen Mbak Dika. Jadi akademik segmen sama praktikum segmen. Nah, yang akademik segmen itu khusus untuk kuliah ekonominya yang berkaitan dengan public finance, tapi untuk yang praktikumnya itu ke customsnya. Jadi belajarnya ya diskusi tentang topik-topik customs, yang ngajar juga dari customs dari Jepangnya sendiri. Luar biasa, pasti di sana bertemu orang-orang penting customsnya sama kedutaan sana ya Mbak? Betul, alhamdulillah memang yang ngajar di sana tuh adalah mantan pejabat dari Bea Cukai, dari Kementerian Keuangan gitu. Luar biasa sekali ya Sobat Juanda. Nanti Mbak Dika mungkin bisa juga. Iya, ini makanya saya mau menggali nih. Iya. Gimana sih caranya Mbak Tati? Sekalian nanti tips and triknya ya. Kok bisa dapat beasiswa ini? Oke, siap. Dari beasiswanya juga nggak sering ya? Ya, memang atau termasuk yang rutin? Nanti coba di-spill. Saya juga kayak pengen tahu, Sobat Juanda pasti juga pengen tahu. Oke, baik.
Jadi gimana? Kok bisa dapat beasiswa ini? Karena memang sebenarnya itu cita-cita pribadi sih Mbak Dika, untuk saya tuh bisa pengen kuliah tuh di luar negeri gitu. Terus singkat cerita tuh sebenarnya malah beasiswa ini bukan yang saya targetkan untuk daftar, tapi pas melihat ada pengumuman dari Setjen waktu itu ya, justru malah saya merasa kalau kuliah ini tuh cocok dengan tusi, maksudnya dengan tugas dan fungsinya kita dari Bea Cukai gitu. Jadi ya udah coba apply, disiapkan kayak syarat-syaratnya gitu. Kemudian termasuk IELTS juga kan, syarat utama IELTS, terus dokumen-dokumen lainnya, dan alhamdulillah dapet gitu. Jadi ada berapa tahap waktu itu? Waktu itu tahapnya cuma 3 kayaknya. Jadi seleksi administrasi dari dokumen, kemudian online interview, sama writing assessment. Jadi ada kayak pertanyaan-pertanyaan gitu, kita disuruh nulis esai. Setelah itu baru seleksi dari kampusnya. Yang kedua final itu seleksi dari WCO-nya gitu. Pasti senang sekali ya Mbak waktu dapat pengumuman. Ya seneng, pastinya seneng sih. Di sana temennya pasti dari berbagai negara ya Mbak ya? Iya, karena betul. kan beasiswanya beasiswa internasional nih. Iya betul. Nah itu dari mana aja Mbak? Kalau temen kelas, jadi kan public finance tuh ada 2 konsentrasi Mbak Dika. Ada yang tax sama yang customs. Nah yang tax itu teman-teman dari pajak, dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah kebetulan di angkatan saya itu ada 2. Kemudian selain itu teman kelasnya dari rekan-rekan Bea Cukai dari Afrika ada, Brazil, Paraguay. Kalau dari Asia tuh cuma dari Indonesia, saya sama Kambodia aja. Ya jadi tapi kalau Afrika tuh ada Botswana, ada Zambia, ada Tanzania gitu. Kenya juga ada. Namibia juga ada. Oke, cukup banyak ya, cukup beragam negaranya. Cukup beragam, jadi benar-benar diverse gitu. Di satu kelas itu memang orang yang sangat berbeda gitu. Bahasanya sehari-hari bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Iya. Berarti dari sekelas itu yang dari Indonesia cuma 2 orang? Cuma 3 orang. 3 Jadi orang. saya yang dari BC 1, dari pajak ada 2. Tapi kalau ketemunya tuh kalau kuliah yang di public finance-nya. Tapi kalau praktikumnya kita masing-masing. Jadi saya praktikumnya sama Japan Custom, sama Customs dari Jepang. Kalau yang rekan pajak itu praktikumnya sama rekan dari pajaknya Jepang. Jadi kita memang berbeda spesifikasi gitu. Sudah dapat bestie di sana? Banyak. Banyak. Sekarang bestinya nggak cuma dari Indonesia ya, Iya. dari macam-macam negara. Dari macam-macam negara. Terus betul. culture shock-nya Mbak di sana gimana? Kan pasti beda banget ya dari Indonesia. Bisa Di diceritain? kampusnya atau di kehidupan sehari-hari dulu. Kalau kehidupan sehari-hari tuh yang bikin itu tuh orang Jepang tuh benar-benar very punctual. Jadi mereka tuh benar-benar on time. Siapapun yang punya janji sama orang Jepang itu benar-benar mereka akan setepat waktu itu. Dan definisi tepat waktu orang Jepang itu bukan hanya misalnya ketemunya janjinya jam 2. Orang Jepang tuh akan datang 10 menit sebelum jam 2. 10 menit sebelum minimal jadwal. 10 menit sebelum jam 2. Kalau di kita kan 2 menit iya. sebelum jadwal ya. Kalau kita kan bisa aja 1 menit baru OTW gitu kan, baru berangkat. Bilang OTW padahal baru bangun. Padahal masih mandi. Tapi kalau orang Jepang memang se-on time itu dan setertib itu. Jadi misalnya turun dari kereta terus ada eskalator gitu, orang Jepang itu pasti udah berbaris mengantri untuk eskalator itu. Jadi nggak ada yang uyel-uyelan kayak kita. Kalau yang di kanan spesialis Iya, untuk mendahului iya, gitu. Kiri yang untuk diam. Stay, Tapi untuk masuk eskalator pun mereka akan Antri. berbaris gitu, antri tanpa harus disuruh gitu. Jadi benar-benar tertib, dan dari situ kita juga jadi terbawa untuk ikut tertib juga culture-nya gitu. dapet. Bisa diterapin di Indonesia Mbak? Bisa ya pasti. Insya Allah bisa, semoga bisa ya. Kalau untuk studinya sendiri Mbak di sana, tantangan apa yang dirasain Mbak Tati dari awal nih sampai lulus? Sampai akhir. Alhamdulillah. Kalau tantangan terbesar di saya tuh karena ini Mbak Dika, jadi kan
public finance itu kan lebih ke ekonomi sama matematika. Jadi matematika ekonomi. Cuma karena saya background pendidikan sebelumnya kan tidak ada ekonomi dan saya sebenarnya bukan anak matematika. Sebelumnya? Sebelumnya saya ini anak sastra Inggris, jadi anak sastra. Yang baru ya. Nah ini public finance itu ternyata benar-benar matematika itu. Jadi memang semua rumus-rumus ekonomi itu muncul. Nah ketika pertama masuk tuh ngerasa kayak ini gimana ya kok kayak gini terus, kuliahnya tuh matematika terus, bisa nggak ya nanti keep up sama ini semua gitu. Terus saya kurang tahu sih, mungkin karena memang ini levelnya master degree gitu ya. Jadi dosen di sana tuh bener-bener kuliah itu menurut saya tuh memang mereka menganutnya independent study gitu. Jadi misalnya dosen itu ngajar di kelas, dia tuh tidak akan memastikan setiap mahasiswanya, setiap muridnya itu untuk paham. Entah kamu paham, entah nggak paham, intinya kalau saya disuruh ngajarnya 12 topik, ya saya akan ngajar 12 topik itu. Kalau kamu nggak tanya, saya anggapnya kamu tahu. Mengerti. Gitu. Jadi nggak akan ada kayak gimana kamu udah paham belum, kamu udah paham belum. Nggak gitu, ditanya understand? Iya nggak ada. Terus nggak ada absen. Oh nggak ada absen? Nggak ada. Nggak ada pemantauan kehadirannya gitu? Nggak ada. Tapi ya nggak ada yang bolos juga sih. Ya kalaupun ada ya karena sakit gitu. Terus ya karena itu tadi Mbak, karena matematika banget. Terus dosennya juga nggak terlalu perhatiin satu-satu. Akhirnya ya saya sendiri yang harus inisiatif gimana caranya. Yang tadinya nggak bisa matematika, yang tadinya nggak bisa rumus-rumus ekonomi. Jadi saya yang harus sedikit ada kayak extra effortnya gitu. Entah saya belajar kelompok sama teman-teman yang pinter-pinter, tapi memang alhamdulillah teman-teman itu juga suportif banget. Jadi misalnya saya tanya, ini kenapa kok tiba-tiba ini begini gitu, mereka ngajarin gitu. Terus nanti pulang masih review lagi, baca bukunya lagi gitu. Jadi memang mungkin untuk orang yang sebelumnya udah tahu ekonomi, udah tahu matematika, selesai kelas itu mungkin dia bisa santai jalan-jalan. Nah kalau saya tuh nggak bisa, jadi pulang sampai apartemen tuh ya masih nge-review lagi, cari tahu lagi ini kenapa tadi kok begini gitu. Jadi menurut saya tantangan terbesarnya di situ sih. Karena tadi ya hal baru tuh ya Mbak, dari sastra ke matematika. Matematika kan dua disiplin ilmu yang berbeda gitu. Tapi ya itu untungnya ada teman-teman yang benar-benar mau ngebantu gitu sih. Jadi bisa diajak diskusi, bisa diajak gimana nih ajarin dong gitu. Gitu. Kan kita tahu nih Mbak, kalau orang kuliah tuh biasa ada istilah kupu-kupu. Apa itu kupu-kupu? Kuliah pulang. Oh. Nah Mbak Tati ini termasuk yang kuliah pulang atau kuliah main? Nggak habis kuliah mampir dulu kemana gitu atau langsung pulang? Mungkin awal-awal aku yang kuliah pulang, karena awal-awal tuh ini Mbak Dika banyak mata kuliahnya yang diambil. Jadi kayak kuliah tuh bisa dari jam 9 sampai jam 9 malam. Jadi jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Ketika selesai kelas seperti udah nggak ada tenaga lagi gitu untuk keluar, karena di sana pun pulang kan jalan kaki ya sama naik kereta. Jadi udah nggak ada tenaga. Kekuatanku entek gitu ya Mbak. Masih lemes. Gitu, tapi udah pertengahan akhir-akhir udah bisa mulai fleksibel. Mulai fleksibel dan mungkin udah tahu kayak mau ke sini tuh pakai ini, mau ke sana begini gitu. Jadi lebih sering travelingnya mungkin di semester 2 kayaknya, di term kedua. Di sana namanya term Mbak Dika. Jadi walaupun setahun tapi kita nggak sistem semester 6 bulan, tapi kita semesternya 4 bulan, 3 bulan. 3 bulan. Nah itu kalau main kemana aja tuh Mbak? Main setelah pulang sekolah. Iya, pulang sekolah. Iya. Yang memorable place-nya lah di sana. Tempat yang berkesan di mana? Sebenarnya di Jepang itu indah banget Mbak Dika. Di mana-mana tuh worth it banget lah untuk dikunjungin gitu kan. Cuma karena ada budget constraint ya. Dan di sana kan apa mahal.
Tiket masuknya berbayar, Mbak? Tiket masuk kadang ada yang bayar, kadang ada yang gratis Taman juga. terbuka Cuma kan gitu. tiket kereta itu kan juga lumayan, apalagi untuk seorang mahasiswa kayak saya ini gitu. Jadi ya traveling kalau ada waktu pas libur sama mungkin ada uang lebih gitu ya. Jadi travelingnya ya cuma ke situ-situ aja, nggak yang setiap weekend terus liburan atau traveling kemana, itu enggak. Paling cuma ke terakhir itu karena banyak waktu, nggak ada kuliah, sempat ke Osaka, Kyoto, Nara, kemudian Nagoya, Nikko gitu. Tapi ya udah pas di akhir-akhir aja, karena pas awal sampai tengah itu bener-bener jarang banget punya waktu buat Fokus belajar. iya. Sebagai mahasiswa. Sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah, kalau dari kehidupan di sana dan Mbak kan udah kembali di sini nih, hal-hal yang berkesan di sana yang sampai sekarang tuh masih keinget, masih kayak memorable banget buat Mbak Tati itu apa? Ini sih kejujurannya orang Jepang. Jadi misalnya kayak saya tuh pernah dompet satu tas saya tuh ketinggalan, dan itu di waktu itu di stasiun kayaknya, di stasiun. Kalau kita kan orang, maksudnya di sini kan pasti udah panik duluan, ini kemana, mana dompet kan isinya ada kartu kredit, ada uang, ada student ID, identitas itu kan kalau ngurus juga lama kan. Tapi ternyata pas sampai dicari tuh balik ke tempat semula tuh masih ada di situ. Jadi kayak orang tuh nggak akan menyentuh barang yang bukan miliknya gitu kalau orang di sana tuh. Jadi kayak lama-lama terbiasa, ini aku ketinggalan gitu. Ya udah nanti kita balik pasti ada lagi gitu. Nah pas balik ke sini kan pasti berbeda lagi gitu loh, harus lebih waspada gitu kan. Sama yang satu lagi Mbak Dika itu air. Kalau di sana tuh airnya kita di mana-mana tuh tinggal minum, bisa diminum gitu loh airnya tuh dari keran. Tapi kalau di sini kan harus beli galon gitu kan. Jadi tinggal bawa tumbler gitu. Iya, tinggal bawa tumbler kemana-mana tuh pasti ada air bersih minum gitu. Standarnya air di sana semuanya sudah standar minum, layak minum. Layak minum di sana tuh. Jadi dan itu seger banget. Kangen nggak Mbak di sana? Kangen sih. Pasti Mbak banyak. Dika mau ke sana juga nggak nanti? Doakan ya Mbak ya. Iya. Semoga dari ngobrol ini saya jadi terinspirasi. Iya pastinya. Kayak Mbak Dika harus bisa ya. Oke Mbak, ini sebelum closing nih. Apalagi mungkin tuh? bisa diceritain apa sih, ada nggak sih hal-hal sesuatu peristiwa yang mungkin berbeda, berkesan juga lah, tapi yang sedikit ekstrim kali ya, yang dihadapi Mbak Tati di sana. Apa ya? Mungkin itu Mbak Dika. Jadi tuh dulu kan kami tuh sempet main-main gitu ya, maksudnya sama teman-teman kuliah gitu kan. Saya lupa di daerah Meguro atau di mana gitu. Itu sebenarnya masih di Tokyo, masih di pusat kota gitu kan. Dan ternyata ada kecelakaan gitu antara taksi sama itu Uber driver gitu loh yang pakai motor matic gitu Mbak. Jadi kalau di sana tuh kebanyakan motor matic itu dipakai untuk online food delivery gitu. Jadi bukan untuk yang pengendara kayak kita di sini kemana-mana pakai motor. Nah pas tabrakan itu, biasanya kalau orang sini kan tabrakan tuh heboh gitu ya, maksudnya kayak nyalahin ini, nyalahin itu, siapa yang salah gitu. Tapi kalau di sana tuh pas ditabrak itu ya, yang nabrak kan taksinya dari belakang. Ya udah taksinya pas ditabrak itu si pengendara motornya turun, supir taksinya turun, terus mereka ngecek satu-satu mana yang rusak nih gitu. Terus ya udah, terus mereka berdua ke kantor polisi untuk lapor kalau ini aku nabrak nih gitu, atau ini ada kecelakaan nih gitu. Nah tanpa ada cekcok nggak ada satupun ada kata-kata orangnya tuh marah atau nyalahin kamu sih parkir di sini, kamu sih begini gitu, nggak ada. Jadi waktu itu benar-benar diselesaikan cepet banget. Habis itu mereka manggil polisi datang kayak olah TKP gitu, foto-foto kayak motornya ada yang rusak apa enggak, kalau ada kan pasti ada ganti rugi gitu kan. Terus ya udah mereka berdua diselesaikan di polisi saat itu, terus udah bubar gitu. Jadi kayak bener-bener kok ada ya orang kecelakaan kayak gini, tapi damai sekali gitu. Itu sih yang bener-bener kayak bikin apa ya,
kok bisa sih gitu, yang mana itu kan biasanya maksudnya mohon maaf memang berbeda kan dengan mungkin budaya kita atau kebiasaan yang ada di kita gitu. Jadi pas lihat itu kayak ya ampun kok bisa ya, dan itu langsung satset gitu loh Mbak, kayak oh iya motormu rusak, oh iya kamu juga rusak gitu, yaudah kita kantor polisi gitu. Iya. Jadi aku bisa menarik banyak hal sih Mbak. Iya benar-benar. Dari tadi culture shock sama kejadian-kejadian yang dialami Mbak Tati, dari kejujurannya, ketertibannya. Betul. Terus ini juga dari kesadaran sama kesabarannya mungkin ya. Sama satu lagi sih Mbak Dika, jadi pernah waktu di kelas itu dosennya tuh bilang kalau di Jepang itu nggak ada target penerimaan negara. Jadi dari pajak atau dari bea cukai itu nggak ada. Mungkin pasti ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi itu. Mungkin karena pendapatan terbesar Jepang itu bukan dari pajaknya. Tapi dosennya itu pas ditanya, kenapa sih kok bisa kalian itu kayak institusi state revenue atau revenue collector gitu, tapi kok nggak ada target gitu. Terus dia bilang, soalnya mungkin karena karakternya orang Jepang itu adalah tipe yang kalau mereka itu ketahuan salah mereka tuh malu. Jadi ketika memang mereka beli barang, mereka impor sesuatu, emang di situ ada kewajiban untuk melunasi pajaknya, ya mereka akan melunasi gitu tanpa harus disuruh gitu. Jadi benar-benar sadar gitu loh. Makanya kayak oh iya ya gitu. Jadi memang kalau mau dibandingkan peer to peer itu memang nggak bisa kita sama Jepang gitu. Jadi memang waktu itu di kelas itu benar-benar menarik banget diskusinya sama teman-teman pajak gitu. Itu mereka juga kaget karena kita kayak, hah kok bisa sih, kita kan pasti setiap tahun ada targetnya gitu kan. Ternyata di sana enggak, karena memang karakter dari si warganya dia itu. Gitu. Luar biasa, sangat menambah insight kita semua ya Sobat BC Juanda dari kisah Mbak Tati ini. Ya Sobat BC Juanda, itu tadi obrolan saya sama Mbak Tati terkait beasiswa scholarship Mbak Tati. Betul. Dari gimana dapatnya, di sananya menghadapinya seperti apa, dan akhirnya bisa lulus dan kembali lagi di Bea Cukai Juanda. Sobat Juanda jangan lupa like, share, subscribe ya YouTube Bea Cukai Juanda, dan selalu ikuti follow sosial media Bea Cukai Juanda untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Bea Cukai Juanda. Nah, sampai ketemu di episode podcast selanjutnya dengan podcaster yang lain dan narasumber yang luar biasa. Sampai jumpa. Sampai jumpa Sobat Juanda.